Annyeonghaseyo, wahai insan penikmat film, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Rio dan Films. Bertemu kembali dengan Abai di sini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini gue akan menceritakan alur dari film Korea yang berjudul Silence. Ya, tidak seperti video-video sebelumnya yang hanya memperlihatkan sinopsis. Dalam video kali ini, gue akan menceritakan keseluruhan alur cerita dalam film Silence. Bagi teman-teman yang punya saran dan kritik, silakan ditulis di kolom komen. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, minta tolong juga untuk di-like, share, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe ya teman-teman. Sarangi! Jah, yuk kita mulai kenalan dengan film ini. Silence adalah sebuah film yang mengangkat kisah nyata adaptasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Gong Ji-young tentang kasus yang terjadi pada sebuah sekolah tunarungu di tahun 2005. Rilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pemeran utama dalam film ini dimainkan oleh Gong Yoo. Kenal dong sama om yang satu ini, aktor yang ketenarannya semakin menanjak setelah drama Goblin dan film Train to Busan. Film ini juga dibintangi oleh Jung Yoo-mi yang juga ikut bermain bersama Gong Yoo dalam film Train to Busan. Ini orangnya nih. Lalu, yang pada tahun lalu sukses berperan sebagai Kim Ji-young dalam film berjudul Kim Ji-young Born 1982. Masih bersama Gong Yoo juga. Ada apa dengan mereka berdua ya? Dalam film ini juga ada Kim Hyun-soo. Kalau kalian nonton drama My Love from Another Star, mungkin kalian akan ingat dengan anak yang satu ini. Dan Hyun-soo saat ini sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik ya teman-teman. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua scene. Seorang pria yang sedang mengendari mobilnya dan seorang anak yang sedang berjalan ke dalam terowongan lintasan kereta api. Yang mana salah satu dari scene ini adalah sebuah scene yang mengenaskan. Anak kecil yang berjalan di atas rel kereta api ini sengaja membiarkan dirinya tertabrak oleh kereta api yang sedang melintas. Singkat kata, anak ini bunuh diri. Pria ini bernama Kang In-ho dan ia adalah guru baru di sekolah tunarungu Jae. Sesampainya di sekolah, ia langsung menemui kepala sekolah dan tampak bingung ketika melihat kepala admin yang mukanya sangat mirip dengan kepala sekolah. Ternyata mereka itu kembar identik. Pada hari pertama mengajar, perhatiannya tertuju pada 3 murid. Murid pertama memiliki bakat melukis, murid kedua suka makan semaunya, sementara murid ketiga yang datang terlambat dengan kondisi wajah penuh luka. Melihat ketidakwajaran karena salah satu muridnya yang penuh luka, Kang In-ho pun mulai mencari tahu soal murid-murid ini. Murid laki-laki yang memiliki wajah penuh luka ini bernama John Min-soo, dan ternyata ia adalah kakak dari anak yang bunuh diri di rel kereta api. Murid perempuan yang hobi makan bernama Jin Yuri, yang memiliki cacat intelektual dan usia mentalnya seperti anak yang berumur 8 tahun, juga memiliki catatan memiliki nafsu makan yang besar. Lalu, murid perempuan yang memiliki bakat melukis bernama Kim Yeon-du, seorang yatim piatu. Saat hendak pulang, ia samar-samar mendengar suara teriakan dan tangisan anak perempuan. Dan suara itu berasal dari toilet perempuan. Ketika pintu toilet mau dibuka, tindakannya dihalangi oleh satpam sekolah yang sedang berpatroli. Satpam itu berkata kalau anak-anak di situ memang sering membuat suara-suara aneh ketika mereka bosan. Dan karena mereka tuli, maka teriakan mereka bisa lebih keras. Satpam itu pun lalu meminta Kang In-ho untuk pergi. Scene ini gua bikin blur karena mengandung kekerasan ya teman-teman. Gue cukup terkejut melihat scene ini karena justru ternyata gurunya sendirilah yang membuat luka-luka pada wajah Min-soo. Beraninya sama anak kecil yang tuli pula. Gue sempat emosi waktu melihat scene ini dan ingin sekali berkata kasar. Kasar! Kang In-ho melihat tindakan guru itu dan ia berdalih kalau Min-soo dihukum karena diam-diam telah meninggalkan asrama di malam hari. Yang mana menurut gue apapun alasannya tidak bisa membenarkan cara menghukum anak yang seperti itu. Belum selesai dengan adegan Min-soo yang dipukuli, Kang In-ho kali ini melihat Yuri duduk di jendela atas, yang mana hal tersebut cukup membahayakan. Kang In-ho menarik anak tersebut dan kembali terkejut karena kali ini melihat wajah anak tersebut yang terdapat bekas luka. Yuri tampak ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Ketika ia telusuri, ternyata Yoon Jae, si pengawas asrama, sedang memasukkan kepala Kim Yeon-du ke dalam mesin cuci yang sedang berputar. Lagi-lagi saya ingin berkata kasar melihat adegan ini. Kasar! Yeon-du yang mengalami penyiksaan pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.
Kang In Ho pun mengadukan hal ini ke So Yujin, orang dari kantor HAM setempat. Keesokan harinya di sekolah, Kang In Ho diberitahukan oleh kepala sekolah bahwa si pengawas asrama sudah diberi hukuman, dan Kang In Ho memberitahukan kalau Yeondu saat ini masih dirawat di rumah sakit. In Ho bertemu dengan Yujin dan Yujin memberitahukan sebuah fakta yang mencengangkan. Yeondu hampir dicabuli oleh kepala sekolahnya. Ia memaksa tapi tidak berhasil. Di kertas yang ditulis oleh Yeondu disebutkan juga kalau dirinya bukanlah satu-satunya korban. Ada beberapa pelaku termasuk kepala admin dan juga guru yang bernama Park Bo Hyun yang disebutkan melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki. Sepertinya polisi setempat sudah pernah menerima laporan mengenai pelecehan ini. Namun karena mereka telah disuap oleh pihak sekolah, maka laporan diabaikan begitu saja. Kantor HAM membuat dokumentasi mengenai kejadian yang menimpa Yeondu, dan Yeondu pun menceritakannya. Ternyata, suara teriakan dari dalam toilet yang didengar oleh In Ho adalah suara dari Yeondu yang hendak dicabuli oleh kepala sekolah. Sumpah gue gemeter ngeliat scene yang satu ini. Jijik, marah, semua campur aduk jadi satu. Setelah Yeondu selesai bercerita, kali ini giliran Yuri. Saat Yuri hendak dicabuli oleh kepala sekolah, ternyata Yeondu melihatnya. Kasar! Maaf teman-teman, udah gak tahan soalnya. Yeondu yang menyaksikan hal itu tertangkap oleh kepala sekolah dan diancam akan dibunuh jika berani memberitahu orang lain. Yujin yang berusaha untuk mengadukan hal ini dipingpong oleh orang dari dinas pendidikan maupun dari balai kota. Merasa dipingpong, Yujin pun beralih ke kantor polisi setempat. Namun, polisi yang ditemui adalah polisi yang pernah menerima suap dari kepala sekolah, otomatis mental juga. Ternyata orang kantor HAM tidak kehabisan akal. Mereka juga mengirim cerita tentang kasus pelecehan ini ke stasiun TV di Seoul, dan mereka ingin melakukan liputan pada kasus ini. Kembali ke sekolah, guru Park lagi-lagi sedang memukuli Minsu. Kang In Ho yang kembali menyaksikan hal ini akhirnya tak bisa tinggal diam. Ia pun menyerang guru Park. Mampus, mati aja lo sekalian. Kang In Ho pun membawa Minsu bersamanya dan berjanji bahwa mereka akan dihukum. Sebelumnya kita sudah mendengar cerita dari Yeondu dan Yuri. Kali ini giliran Minsu yang menceritakan kisahnya, dan kali ini langsung diliput oleh stasiun TV. Untuk yang kesekian kalinya, gue jijik dan marah mendengar cerita dari Minsu, di mana ia menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum adiknya pergi ke rel kereta api untuk bunuh diri. Di hari itu, baik Minsu maupun adiknya telah mengalami pelecehan oleh guru Park. Kasus ini sukses menjadi sorotan publik dan mengakibatkan keributan di kantor kejaksaan setempat, serta memaksa polisi untuk bertindak. Kepala sekolah, kepala admin, dan guru Park pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan. Pemandangan miris terlihat di depan kantor pengadilan di mana terdapat dua kubu, yaitu dari kubu gereja yang membela kepala sekolah CS, karena di sini kepala sekolah telah banyak berkontribusi kepada gereja. Lalu kubu warga tunarungu yang jelas membela anak-anak tunarungu yang menjadi korban pelecehan. Sidang pun dimulai. Setelah persidangan pertama, Kang In Ho dilabrak oleh istri kepala sekolah, dan Kang In Ho pun telah dipecat sebagai guru di sekolah tersebut. Persidangan demi persidangan berlalu, dan mereka mencoba untuk merubah mood dengan bepergian ke pantai. Saat-saat di pantai ini menurut gue adalah saat-saat paling indah bagi mereka. Terdesak, pihak pelaku mencoba untuk membuka jalan damai. Menurut jaksa, anak-anak berusia 13 tahun ke atas yang mengalami pelecehan seksual, jika mereka setuju perdamaian, kesaksian mereka akan menjadi tidak valid. Dalam hal ini, orang tua Minsu dan Yuri yang memiliki keterbelakangan mental, sementara Yeondu yang yatim piatu. Maka, jika wali dari Minsu dan Yuri setuju dengan jalan damai, maka yang tersisa hanyalah kasusnya Yeondu. Kang In Ho sempat akan disuap oleh pihak pelaku dengan mendatangkan seorang profesor yang sangat ia kagumi dan menjadi panutannya. Kang In Ho diminta untuk mundur dari kasus. Untungnya, hal ini ditolak oleh In Ho. Persidangan berlanjut. Kali ini giliran Yeondu yang memberikan kesaksian. Jalan damai telah diterima oleh pihak Yuri maupun Minsu. Neneknya Minsu setuju dengan perjanjian damai yang diajukan. Mengetahui hal ini membuat Minsu sangat sedih dan kecewa, karena dia bahkan belum sempat memberikan kesaksiannya di persidangan.
Kang In-ho dan So Yoo-jin ke sekolah untuk mencari bukti video kebejatan si kepala sekolah, dan mereka mendapatkan bukti video pelecehan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap Yuri ketika belum berumur 13 tahun. Dengan bukti baru ini, berarti kasus pelecehan terhadap Yuri masih bisa dibuka. Mereka pun menyerahkan bukti satu-satunya yang mereka punya ke jaksa, dan jaksa berjanji akan memberikan bukti baru tersebut ke hakim. Sidang putusan pun akhirnya dilakukan, dengan pertimbangan bahwa para terdakwa telah memberikan kontribusi yang sangat besar ke kota, dan terdakwa juga telah melakukan jalan damai dengan pihak Yuri maupun Minsu. Putusan yang sangat tidak adil akhirnya ditetapkan dengan hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan 2 tahun masa percobaan maksimal. Sontak hal ini membuat pihak korban syok dan suasana dalam ruang sidang memanas. Terlihat sepertinya jaksa sudah diiming-imingi sesuatu oleh pihak pelaku. Benar saja, di sini diperlihatkan scene pihak para terdakwa yang sedang bersenang-senang, dan pengacara berkata bahwa ia menjanjikan suatu posisi di firma hukumnya kepada si jaksa. Berikut adalah salah satu scene yang paling menyedihkan dalam film ini. Tidak terima dengan keputusan pengadilan, Minsu pun menghadang guru Park di perjalanan pulangnya. Ia menusuknya, lalu mereka bergelut di atas rel kereta api. Minsu tampak menahan guru Park agar tak berpindah dari rel. Terlambat untuk diselamatkan, Minsu pun tewas tertabrak kereta api bersama dengan guru Park. Sangat memilukan sekali apa yang terjadi pada Minsu. Ayahnya keterbelakangan mental, ibunya entah kemana, sehari-hari ia dipukuli dan dilecehkan oleh gurunya, dan pada akhir hayatnya, ia pun mati mengenaskan. Mungkin saat bahagia yang pernah ia rasakan hanya waktu mereka bepergian bersama ke pantai. Terus coba kalian bayangin, melakukan pelecehan seksual saja itu sudah salah. Melakukan pelecehan seksual ke anak-anak jelas lebih salah. Melakukan pelecehan seksual ke anak-anak yang cacat dan sejenis pula sudah berapa kali lipat kesalahannya itu. Disiksa sampai mati saja menurut gue nggak cukup untuk orang yang telah melakukan hal sekeji itu. Makanya diciptakan neraka buat orang-orang keji seperti ini. Keesokan harinya, semua pihak yang membela korban melakukan demo. Sumpah gue menitikkan air mata melihat scene yang satu ini. Mobil hakim menjadi salah satu incaran pendemo. Di sini juga terlihat Kang In-ho membawa foto Minsu dan menceritakan kisahnya ke warga yang menonton demo tersebut. Setelah 1 tahun, Kang In-ho tampak sudah tidak berada di kota tersebut. Yoo-jin memberi kabar mengenai keadaan Yuri dan Yeondu, bahwa mereka masih berusaha untuk naik banding, dan bahwa banyak donasi yang mereka terima untuk membantu anak-anak tersebut. Isi surat atau email yang dikirim oleh Yoo-jin menutup film ini. Mengutip dari identimes.com, film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan, namun kasus tersebut berakhir tidak baik. Bukan terjadi di Jeolla, melainkan di Gwangju Inhwa School, sekolah tunarungu yang telah berdiri sejak tahun 1961. Berdasarkan investigasi di tahun 2005, seperti dilansir dalam US Times, telah terjadi pelecehan seksual dari guru ke muridnya sejak tahun 2000 sampai tahun 2007. Namun permasalahannya ketika dibawa ke pengadilan, para pelaku hanya dihukum selama 2 tahun. Maka dari itu, kisah ini diangkat ke layar lebar untuk menarik perhatian halayak ramai sehingga diselidiki kembali. Ketika tidak adanya keadilan dalam kasus Gwangju Inhwa School, tiba-tiba film Silence merajai box office dan membuka mata masyarakat terhadap kasus tersebut. 2 bulan setelah rilisnya film tersebut, seperti dilansir dalam Korea Times, pemerintahan kota Gwangju akhirnya menutup sekolah tersebut. Selain itu, akibat didesak oleh masyarakat luas, polisi kembali melakukan investigasi terhadap kasus tersebut yang berujung pada dihukumnya salah satu pelaku untuk waktu 12 tahun. Sementara yang lainnya sedang dilakukan berbagai pemeriksaan ulang agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti pada tahun 2005. Seperti dilansir dalam NY Times, 4,4 juta orang telah menonton film ini setelah tidak sampai sebulan rilisnya, termasuk Presiden Korea Selatan waktu itu, Lee Myung-bak. Nah, segitu aja alur cerita dan sedikit informasi mengenai film Silence dari gue. Sekali lagi, kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe ya. Kamsahamnida, annyeong!